Waalaikumsalam. Selamat sore Medan, jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Di acara yang paling tunggu-tunggu yaitu Selamat Sore Medan, di mana kita ada 3 berita pastinya ya kan, memberikan 3 berita terupdate pastinya ya Dek ya. Iya betul sekali. Tentang apa aja itu Dek? Tentang Natal kan, melonjaknya Nataru. jelang Nataru ya. Ya, Kayaknya itu paling ditunggu-tunggu nih sama Tribuners, kabar-kabar tentang jalan macet gitu kan, atau saat harga tiket atau harga harus apa mudik, gitu kan. Iya kan. Nah, jadi harga komoditi andaliman di Kota Medan melonjak jelang Nataru lah pokoknya. Iyalah ya kan, andaliman itu kan salah satu makanan khas ya kan. Betul. Jadi kan makanan khas, apa namanya, salah satu bumbu khas mungkin ya kan menjelang Nataru ini. Apalagi kayak biasa bu untuk arsi gitu-gitulah ya kan Dek. Nah jadi harga bahan baku untuk pembuatan sambal khas Batak biasanya dibanderol 100.000. 100.000 Dek, kini tembus jadi 300.000. Ya ampun. Oh ya ampun, mahal kali. Nah, jadi pedagang sayur mayur di Pasar Setiabudi Kota Medan Bagus menyampaikan harga andaliman melonjak lantaran permintaan konsumen yang cukup tinggi menjelang Natal 2022. Ia mengatakan lonjakan ini terjadi akibat pasokan bahan dari petani yang sedikit dibarengi permintaan meningkat jelang Natal 2022. Jika dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu, harga andaliman mengalami kenaikan sekitar 200.000 per kilo. Kenaikan harga andaliman menjelang Natal dan Tahun Baru ini sudah menjadi tradisi akibat banyaknya permintaan katanya. Gila, 300.000 Dek. Jadi tak hanya itu, ia juga menyampaikan menjelang Nataru kali ini beberapa bahan pokok juga mengalami kenaikan mulai dari cabai rawit, tomat hingga sayur-sayuran. Tuh gitu di stok ya kan. Iya betul. Itu nggak boleh juga Kak nyetok gitu kan. Takutnya kan nanti jadinya macam istilahnya penimbunan. Enggak kan, maksudnya di stok dari yang 2 bulan yang lalu maunya. Sama aja. Busuk kan? juga ya. Iya busuk takutnya nanti kan sayang jadinya mubazir. Iya, jadi kemungkinan gini Kak. Mungkin pedagang-pedagang itu sudah banyak yang cuti. Iya kan? Juga. Banyak pulang takutnya kampung. petani-petani itu udah nggak ini lagi, nggak produksi kan. Oke. Nah, jadi ini ia menyampaikan harga cabai rawit. Ini cabai warit atau cabai rawit? Cabai rawit. Ini warit tulisannya. Mungkin salah ketik Ibu. Oh iya, aku takutnya ada cabai baru deh. Oh, cabai warit ya. Iya, warit. Bukan cabai caplak aja ya. Oh ya, cabai warit pun ada. Warit. Jadi melonjak dari 60.000 jadi mencapai 60.000 per kilogram. Berarti yang sebelumnya cuma 40.000 katanya. Lalu tomat yang dari 15.000 sampai 20.000 dari sebelumnya itu jadi cuma dulu 8.000, sekarang 15-20 katanya. Sekitar 50% lah kenaikan ini ya kan. Betul. Jadi petani andaliman di Toba macam mana nih? Petani andaliman di Toba menuturkan memasuki bulan Desember hingga Januari kebiasaan harga komoditi andaliman meningkat tajam katanya. Menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga, di antaranya pasokan buah yang kosong serta cuaca yang ekstrem. Yalah ya kan beberapa hari ini kan juga apa tuh namanya Dek? Terlalu banyak ini. Apa namanya? Hujan, nggak menentu gitu kan. Jadi gitulah. Jadi dikatakannya saat ini para petani di sekitar Toba lagi memasuki masa musim bunga. Para petani di daerah Toba hanya mampu memanen buah matang sebanyak 1 kilo dibanding dengan biasanya sekitar 10-15 kilo dalam setiap masa panen rutin. Jadi bulan 12 ini ada tapi cuma sedikit katanya deh. Kalau musim raya bisa dapat 15 kilo, tapi rata-rata petani bisa 10 kilo. Tapi karena sekarang tidak ada yang dipanen, paling cuma 1 kilo aja katanya. Mungkin karena ini ya, itulah kan cuaca juga kurang bagus. Itulah membuat sayur-sayuran juga banyak rusak ya kayak. Ya udahlah, kita langsung aja lihat videonya ya. Kok lagi banjir panen ya Bu ya? Mau tahun baru. Bawang normal Bang? Ya? Bawang normal. Kalau pembelian ada menurun nggak Bang gara harga naik ini? Masa ya Bang ya? Sekarang dia minta tuh. Kalau normal berapa Bang biasanya? Kalau normal sampai itu. Iya, 2 kali lipat tidak. Itu sama saja juga Bang, Iya. atau ada karena faktor lain?
Kalau menurut ini karena cuaca. Karena cuaca. Iya, nggak jadi. Jadi kayak gagal panen gitu. Iya, mati jadi. Mati gadis. Istilahnya belum mana bilang. Banyak kali hujan kan, mau dipupuk pun nggak bisa, mau disemprot pun nggak bisa. Mati. Biasanya kalau cabai ini bang, ini kan naik harganya nih, ada penurunan penjualan nggak bang? Yang beli itu berkurang nggak? Sekarang nggak. Normal aja ya bang ya, karena memang kebutuhan juga kan. Mana lah? Orang biasanya beli 1 kilo, isi sedikit. Dipersikit ya. Oke. Yang lagi naik cabai rawit. Cabai rawit Kalau sekarang dia udah 60 kan. dari 40-an sebelumnya ya bang. Oke, berarti menjelang Natal ini cabai rawit dan andaliman yang paling mahal ya bang. Kalau andaliman sekarang sentuh harga berapa bang? Tapi aku andaliman kurang tahu ya. Heeh. Kalau enggak tomat naik. Tomat ya bang. Berapa tomat sekarang? Sekarang dia variasi. Yang paling murah dia itu kalau meter 16.000. 16.000. Paling murah ya. Bang, Mahal 20. ini udah berapa hari bang naik tomat ini? 3 hari lah. 3 hari ya? Bang, ini berarti karena menjelang Natal atau karena memang cuaca yang Cuaca. ya? Hmm. Kalau ini karena cuaca. Oke. Nah itu dia kak, Itu dia. tentang harga cabai, tomat banyak yang sudah naik. Kita langsung aja ke reporternya, ada Iya. Kak Angel. Halo, selamat sore Jal. Medan. Halo. Jal, mengenai yang katanya menjelang Nataru nih, Dek. Melonjaknya harga mungkin dari yang andaliman ya kan, yang bakal sering dipakai ketika Nataru nih. Terus mungkin sayur-sayuran. Nah, kira-kira selain ini ada lagi nggak sih jenis-jenis sayuran yang melonjak? Dan kira-kira ini permulai kapan naiknya nih, Jal? Silakan untuk laporannya. Oh, sejauh ini memang rata-rata udah naik ya Kak. Selain memang kebutuhan pangan komoditi hortikultura itu, juga kayak ikan dari laut itu juga alami kenaikan. Itu sampai 50% Kak. Jadi emang udah kenaikan ini udah H-3 udah mulai naik. Oke kak, apakah sampai sekarang masih banyak kak orang yang belanja ke pasar kak untuk misalnya karena udah mau untuk hari Natal ini kan? Masih Kak, kalau hari Natal itu biasanya mereka borong itu kan di H-2 sama H-1. Jadi memang suasana pasar sekarang ini apalagi pagi di pusat pasar, terus di pasar Pisa, pasar Pringgan, itu memang masih ramai. Oke, Angel. Selain dari sayur-sayuran, mungkin untuk bahan-bahan yang lainnya. Nah, kira-kira berpengaruh juga pada mungkin minyak goreng atau gula atau bahan kayak beras itu mengalami kenaikan juga nggak, Angel? Kalau minyak goreng enggak Kak, karena minyak goreng kan udah ada headnya. Jadi mereka sekarang jualnya itu sesuai yang disarankan dan ditetapkan sama pemerintah, yaitu 14.000 per liter kalau dia di minyak goreng curah. Terlebih kan udah ada minyak kita ya Kak. Kalau untuk gula itu biasanya dia alami kenaikan Kak, tapi untuk Natal tahun baru ini nggak ada kenaikan karena disupport sama Bulog Sumut yang juga banyak menstok. Itu dari H-2 bulan udah banyak bertonton juga udah di stok, jadi nggak ada kenaikan harga di pasar. Kalau untuk beras itu ada kemarin Pak di pasar sempat ada kenaikan sampai mulainya itu dari 100 perak, 200 perak, terus itu 500 perak. Tapi sekarang udah normal Pak kalau untuk beras, karena udah dikirim kembali lagi sama Bulog Pusat ke Bulog Sumut, itu ada sekitar 200 ton gitu. Oke, kira-kira gimana tanggapan para pedagang mungkin atau mungkin dari pembeli, mungkin ada nggak sih respon yang mengenai kenaikan kayak gini, Angel? Tentunya pasti ada Kak kalau kenaikan kan, apalagi kalau kenaikan beras itu kan pasti paling berpengaruh ya Pak
Terus itu juga beberapa pembeli itu seperti membeli kebutuhan bumbu komoditi andaliman tadi, mereka memang sedikit keberatan. Apalagi kan ini juga bumbu yang biasanya wajib ya Pak kalau dia di momen Natal tahun baru untuk masyarakat Batak ataupun masyarakat umat Kristiani. Jadi memang sedikit keberatan, namun itu masih bisa diimbangi karena masih bisa beli sedikit-sedikit katanya gitu Kak. Oke. Kak, apakah di pasar itu masih banyak nggak sih Kak pedagang-pedagang yang berjualan atau sekarang hanya tinggal sedikit makanya menjadi melonjak harga apa sih namanya? Harga bahan-bahan pokok Kak? Masih banyak Kak yang jualan. Terus itu stok juga masih banyak. Tapi nanti kita tetap update ya Kak di H-1 gimana kondisi pasar, apa masih banyak stoknya atau para pedagang juga di rumah ya Kak, di rumah istirahat, mempersiapkan menyambut Natal dan Tahun Baru. Tapi memang dari sisi petani juga sekarang ini udah enggan sih Kak ke ladang, jadi itu juga sempat membuat kenaikan cabai merah beberapa waktu lalu dan cabai rawit di hari ini sampai 60. Oke, Angel. Kira-kira sampai kapan ya lonjakan yang ada di pasar ini, Angel? Harganya? Nggak bisa dipastikan sih Kak, tapi para pedagang ini udah gimana? Udah biasa aja kalau menjelang Natal. Jadi mereka udah mempersiapkan kenaikan harga ini sampai selesai H-3 tahun baru. Udah mewajarkan hal itu karena memang kebutuhannya itu kan melonjak, sedangkan pasokannya itu kan dia sedikit berkurang. Oke. Mau tanya deh. Oke, terima kasih untuk informasinya Angel. Kita tunggu update selanjutnya harga pasar selanjutnya ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Nah itu deh. Kayaknya Cukup apa dek? Cukup mahal sekarang semuanya itu dia kan. Ada sering masak rupanya? Sering masak? Ya enggak. Oh iya jadi? Ya kan kalau beli nanti kan jadi mahal kan. Beli apa? Beli nasi bungkus. Hubungannya mungkin sama ada nasi bungkus? kenaikan karena semua kan naik. Tapi kan ajo masih bisa 10.000. Oh iya masih ya. Iya. Soalnya nggak pernah beli ajo lagi. Oh iya kan, tapi kan masih 10.000. Udah langsung sederhana. Ayam penyet juga masih dapat 10.000. Oh iya. Mungkin nanti cabenya dikurangi ya kan. Pakai merica aja yang banyak ya. Banyak lada-lada 1 kilo ladanya mericanya 1/4 gitu aja lah paling. Ya udah lanjut langsung lah Kak. Ya udah di berita kedua. Bacalah Dek berita kedua. Tentang apa nih Kak? Entah, coba bacakan. Tentang keluarga pensiunan PTPN 2 yang saat ini masuk dalam daftar catatan direksi untuk dikeluarkan dari rumah dinas karena masih terus menempati komplek perumahan di Desa Buntu Bedimpar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Berbicara belak-belakan di rapat dengan apa Kak? Nggak apa-apa deh. Oh nggak apa-apa. Pendapat atau RDP yang digelar Komisi 1 DPRD Deli Serdang Kamis 22 bulan 12 2022. Keluarga pensiunan menegaskan mereka baru akan bersedia pindah apabila ada perhatian yang diberikan oleh pihak PTPN 2. Mereka menyebut saat ini sudah mempunyai hitungan mengenai angka yang dianggap pantas untuk diterima. Wow, maksudnya apa itu Kak? Mungkin mereka itu mau minta rumah lagi? Coba deh. Coba kita lanjutkan saja. Oh iya, kita lanjutkan saja ya. Nur Habibah yang menjadi sekretaris kelompok ini mengatakan di forum rapat bahwa yang pantas didapat mereka saat ini adalah uang ganti rugi untung sebesar 450 juta per unit rumah. Disebut dan 165 orang yang saat ini masuk dalam kelompok mereka. Meski sempat membuat banyak pihak senyum-senyum dengan apa yang disampaikan, namun Nur Habibah tampak begitu lantang menyampaikannya. Kayaknya dia tuh mungkin ibu ini mungkin udah ini kali ya, banyak merenovasi rumahnya gitu, kemungkinan ya, makanya dia kami minta ganti untung 450 juta. Jika tidak sepakat, kami minta tanah 600 meter yang lokasinya tidak jauh dari Tanjung Morawa. Lokasi sekarang sekalian SHM tanpa biaya. Wih, enak juga ya.
Kami juga mau, Bu. Lanjutlah, Bu. Kami juga tulis nama kami ya kan. Tidak hanya sampai di situ, ia dan yang lainnya juga menuntut agar ada uang 250 juta. Ya kan? Uang itu untuk biaya mereka membangun rumah. Dianggap selama ini banyak kekeliruan dari pihak PTPN 2. Disebutkannya mengapa santunan hari tua atau SHT tidak diberikan dari dulu. Mereka tidak sependapat dengan kebijakan dari direksi yang akan mengeluarkan uang SHT apabila sudah bersedia keluar dari rumah, katanya gitu. Kita bisa langsung tengok aja ya videonya ya. Cekidot. Kebetulan siapa? Deli Megapolitan 2016 Pak direksi datang di Balai Bupati menyampaikan pemaparan kepada kami semua. Ini semua akan dikerjakan oleh investor. Investor itu nanti tentunya akan ex-PTPN, para pensiunan tidak dihargai secara manusiawi. Setahu saya ingat Pak, datanya ada sama saya. Kata saya bawa itu. Itu pernyataan direktur Pak. Sekarang mau terjadi seperti ini. Itu di RC itu, Jalan Bandar Kuala Namu. Sudah dibikin itu. Rumah contoh. Sana ini pagar itu. Chinese itu Pak. Menyampaikan promosi. Akan dibangun. Nilai 400 juta paling murah. Wah, sanggup kita membelinya Pak masyarakat? Tidak Pak. Untuk siapa itu? Brengsek kita semua ini. Itu aja Bu, saya rasa Bu. Izin Bu, ini berapa? Untuk ini pun kami putuskan itu kapan? Itu Pak. Sekarang, kalau memang yang dituntut oleh Bapak Ibu itu masih dalam kerangka yang kami sampaikan, kami mau selesai kok. Nggak ada kami mau membuat masalah di sini. Pak, pertanyaannya, orang tua saya pernah Bapak inventarisir, dapat jihati. Berapa puluh tahun itu Pak? Apa kaitannya? Ya memang betul Pak. Ya tentuan juga pembayaran SHT itu bersamaan dengan pemasangan rumah. Ya memang itu aturannya. Bisa. Bapak ini sebagai apa di PTP? Buat sendiri nih. SHT-nya punya nggak payah. Bapak sebagai apa di PTP? Izin Bu. Izin Pak, ini adalah pertemuan resmi. Maaf, kita awali bicara cuma satu. Itu tadi perjanjian di awal dan itu sudah kita sepakati. Jadi kalau kita nanti layani. Pak, hasil kesimpulan pertemuan ini seperti apa Pak? Ya, kesimpulan rapat kita ingin ada mediasi lagi sehingga ada titik temu dari kedua belah pihak. Kalau tuntutan dari pihak para pensiunan yang telah disampaikan, jangan langsung kemudian di dalam rapat ini diputuskan kami tidak sanggup. Mungkin ada lagi pertemuan-pertemuan sehingga mungkin ada tawar menawar sehingga kalau bahasa mereka itu ganti untung, ya kan sama-sama diuntungkan, ada win-win solution. Pihak karyawan pensiunan juga bisa menerima dengan baik, kemudian dari PTPN juga bisa menyelesaikannya dengan baik. Harapannya sama masyarakat dari DPR seperti apa Pak? Harapan di masyarakat juga ini bisa menerima apapun nanti keputusan kalau sudah dimediasi nanti. Tidak lagi misalnya saling debat bertahan dengan prinsipnya masing-masing, tapi titik tengahnya yang kita mau. Oke, siap. Nah, itu dia Kak tentang Keluarga pensiunan PTPN 2 pensiunan PTPN yang masuk 2. dalam catatan direksi. Ini ada reporter kita ya kan? Bang Indra. Bang Indra. Halo, Bang Indra. Selamat sore Bang Indra. Bang, suaranya mati Bang. Halo Bang, termute Bang. Siap. Oke, Bang Indra, mengenai berita keluarga pensiunan PTPN ini, Bang, yang mungkin masih menempati komplek perumahan di Desa Butuh Bedimbar ini, Bang. Kira-kira, Bang, gimana sih hasil rapat ketika hari ini, Bang, ya? Hasil keputusan rapatnya kira-kira udah ada belum ya, Bang? Silakan laporannya, Bang Indra. Ya, jadi sebelum hasil rapat dapat saya sampaikan bahwasanya tadi perwakilan dari pihak keluarga pensiunan PTPN 2 sempat menyampaikan unek-uneknya atau tuntutannya kepada pihak direksi PTPN. Jadi mereka ini meminta agar
ke depannya pihak direksi PTPN dapat mengeluarkan uang ganti untung kepada mereka sebesar 450 juta, atau pilihan lainnya itu adalah mengganti dengan mereka mendapatkan tanah seluas 600 meter persegi ditambah uang 250 juta untuk pembuatan bangunan rumah. Jadi persoalan apa yang mereka sampaikan itu telah dijawab oleh pihak direksi, di mana hal itu tidak akan mungkin dipenuhi karena memang tidak ada dasar bagi PTPN untuk memberikan uang, apalagi tanah dengan cuma-cuma kepada keluarga pensiunan. Mengingat mereka ini adalah keluarga pensiunan, jadi bukan pekerja langsung dari pihak PTPN seperti itu. Jadi hasil rapat tadi diputuskan DPR meminta agar ada mediasi, ada pertemuan ulang antara pihak PTPN dengan pihak keluarga pensiunan PTPN ini supaya ada win-win solution, ada titik temu antara kedua belah pihak. Seperti itu. Oke Bang, emang perjanjian seperti dulu apa ya Bang? Makanya menyebabkan keluarga pensiunan ini minta ganti untung Bang? Ya, jadi ada beberapa alasan mereka mengapa minta ganti untung. Mengingat mereka ini sudah berpuluh tahun tinggal di lokasi, jadi mereka merasa jaminan dari pihak PTPN juga harus ada mengenai kesejahteraan mereka, mengingat orang tua mereka itu dulunya sudah lama mengabdikan diri ke perusahaan. Jadi atas jasa-jasa orang tua mereka itu mereka berharap ada imbalan dari pihak PTPN atau perhatian dari pihak PTPN, mengingat saat ini uang pensiunan yang mereka dapatkan untuk keluarganya itu juga hanya berkisar sekitar 200 ribuan per bulan. Jadi pihak PTPN menyebut apabila mereka bersedia keluar dari rumah dinas, maka uang santunan hari tua itu akan dikeluarkan pihak PTPN dengan ketentuan menyesuaikan dengan berapa lama mereka bertugas dan golongannya sudah seperti apa golongannya. Jadi untuk masing-masing orang itu dijanjikan pihak PTPN bervariasi sesuai golongan dan masa kerjanya, seperti itu. Oke Bang, berapa orang Bang yang minta ganti untung Bang? Setahu Abang tadi. Ya, jadi berdasarkan catatan dari pihak PTPN sendiri, sejauh ini ada 155 orang yang meminta untuk ganti untung. Namun dari pihak keluarga pensiunan sendiri mencatat ada 165. Jadi dapat saya gambarkan sedikit, di komplek perumahan PTPN 2 Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Merawa ini, area kompleknya ada sekitar 299 unit. Jadi dari 299 unit ini sebanyak 199 orang itu 199 rumah itu diperintahkan untuk mengosongkan rumah karena mereka sudah bukan menjadi karyawan aktif PTPN. Bahkan ada saat ini sudah beberapa keturunan menempati rumah tersebut. Jadi dari 299 unit rumah, sebanyak 199 unit itu diperintahkan untuk keluar, dan saat ini sudah ada sekitar 40-an kepala keluarga yang sedang berproses sudah menyetujui, sudah sepakat dengan pihak PTPN. Jadi sehingga ada 155 orang lagi ini yang belum bersepakat dengan pihak PTPN, seperti itu. Oke Bang, kira-kira Bang Indra ada nggak somasi yang diberikan mungkin dari pihak PTPN, mungkin yang ada yang jenis-jenisnya agak degil gitu Bang, untuk keluarga yang masih tinggal di situ Bang? Ya, jadi untuk somasi itu sudah beberapa kali dilayangkan oleh pihak PTPN, namun pihak PTPN menegaskan
somasi yang mereka lakukan itu hanya masih bersifat himbauan. Jadi PTPN pada awal Desember lalu sudah meminta kepada pihak keluarga pensiunan untuk beranjak dari rumah dinas, mengingat rumah dinas itu akan dipakai oleh pegawai aktif. Jadi dari situ, dari surat somasi yang mereka sampaikan, pihak PTPN sampaikan itu pihak PTPN meminta agar setelah 7 hari dari somasi itu mereka sudah meninggalkan. Namun sejauh ini somasi yang dilayangkan oleh pihak PTPN ini belum digubris sama sekali. Belum digubris sama sekali oleh keluarga pensiunan. Makanya mereka saat ini berupaya mencari bantuan ke DPR, dan saat ini sesuai hasil rapat tadi, DPR juga mengarahkan kepada pihak PTPN agar di kemudian hari tidak lagi menakut-nakuti keluarga pensiunan ini, karena diyakini saat ini pasti akan ada titik tengah antara PTPN dengan keluarga pensiunan. Jadi untuk menghindari terjadinya konflik dan keresahan dari keluarga pensiunan, DPR memutuskan untuk mengarahkan agar pihak PTPN tidak kembali menyurati berulang kali keluarga pensiunan tersebut. Oke Bang, kira-kira kalau misalnya boleh tahu Bang, mungkin berapa target PTPN ini untuk mungkin bisa memindahkan mungkin para keluarga ini sampai kapan ini Bang kira-kira targetnya? Mungkin kalau dibiarkan kan bakal lama gitu Bang jatuhnya kan Bang. Kira-kira gimana Bang? Jadi sejauh ini pihak PTPN sendiri belum ada menargetkan harus sampai berapa lama, harus sampai kapan, atau batas deadline dari keluarga pensiunan PTPN-nya berada di tempat. Karena memang saat ini ditegaskan oleh pihak PTPN tidak ada pembangunan di lokasi, hanya saja saat ini mereka ingin mengembalikan fungsi agar perumahan tersebut bisa dipakai oleh karyawan aktif. Mengingat saat ini juga banyak karyawan aktif yang sedang membutuhkan rumah untuk mendukung pekerjaannya. Jadi supaya tidak terlalu jauh dengan rumah yang sekarang, makanya PTPN juga mengharapkan secepatnya mereka bisa keluar dari rumah dinas tersebut. Oke Bang Hendra, kira-kira Bang untuk ini ya, mungkin yang mau kalau misalnya itu udah mulai keluar, tadi hampir 40 ya Bang ya, udah mulai mengosongkan Bang. Ya, apa 40 itu sekarang berproses. udah mulai terisi Bang? Apa kapan mulai terisi kembali ya Bang? Jadi meski masih berproses, tapi sejauh ini rumah tersebut belum dikosongkan. Masih ada belum orangnya. dikosongkan. Jadi untuk proses pengkosongan ini juga kan ada waktu juga, mengingat harus saat ini juga dicari bagaimana agar SHT, surat santunan hari tua itu yang dikeluarkan bisa sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, seperti itu. Jadi memang sejauh ini masih berproses semuanya. Waduh, agak ribet juga ya Agak jadinya susah, ya kan? Bang. Kita tunggulah laporan selanjutnya kalau gitu ya Bang Indra. Ya, siap. Siap, terima kasih. Selamat sore Bang Indra. Oke, selamat sore. Itulah nanti akan terjadinya, macam kata Bang Indah tadi, konflik kalau mereka tetap nggak mau. Macam yang kan banyak sih Kak kejadian seperti itu kan, padahal itu rumah dinas tapi mereka mengakui ya seperti Merasa memiliki rumah gitu. Mereka sendiri gitu dulu kan, juga ini aku tanah kan, gitu kan. Yang wah aku kemarin deh di gitu apa, Kak? juga. Di Sibolangit gitu juga ya. Iya. Ya kan. Dulu Itu juga kan itu tanah kayak gitu pemerintah. wak aku deh. Pensiun suaminya langsung pindah, cari rumah lagi. Seharusnya kan. emang seperti Iyalah. itu kan, tapi mungkin karena dulu udah terbiasa turun temurun, jadi sangka begitu. mereka menjadi hak milik, padahal Iya, kan benar. contohnya di sini kan ada komplek Polmen atau apa gitu kan. Dan sekarang juga yang di situ bukan orang yang bukan yang lama lagi, bukan orang yang lama, malah dijual istilahnya sama yang ini, istilahnya hanya beli kunci hanya berapa juta paling gitu. Terus ada juga yang malah disewakan rumah itu, kan nggak cocok. Seharusnya kan malah orang yang bekerja yang di situ kan betul yang menempati itu. Jadi salah gunakan ya iya kan? Mungkin PTPN 2 juga takut
jadi disalahgunakan Iya, gitu kan. tapi kan mestinya mereka kalau misalnya sudah menempati rumah yang namanya rumah dinas itu udah tahu lah konsekuensinya ke depan. Iya benar. Ketika orang tua kita atau mungkin di atasnya itu neneknya, mungkin ini udah puluhan tahun, berarti udah neneknya mungkin iya, karena ya. kan itu udah generasi keberapa tadi kata Bang Indra Iya, kan. benar. Udah ini ya. Kalau kita udah gak kerja situ lagi sebaiknya ya dikembalikan gitu Iya, kan. Karena ada juga keluarga-keluarga betul. yang baru yang butuh kan di Iya, situ, betul. daripada nanti rumahnya jauh kan bisa di situ lebih dekat ya. Masa minta berapa tuh tadi duitnya? 450 juta. 450 juta. Atau di 600 meter. Cuman mau ini ya kan? Ya nggak mungkin lah, kalau gitu semua orang juga mau kan Jadi kayak gitu. itu ya kan. Iya betul. Karena nggak cuma mereka di PTPN 2, di PTPN lain, PTPN 3, PTPN 4 gimana lagi? Kalau semua dikasih kayak gitu ya inilah mungkin apalah ya, santunan aja lah kali ya, Dek ya. Agak aneh ya sepertinya. Ya. Tapi kan itu tadi mereka meminta SHT, sedangkan SHT itu keluar kalau mereka itu meninggalkan rumah kan, kata direksinya tadi. Tapi sampai sekarang aja mereka tidak keluar. Agak susah sih kayaknya ya. Karena gimana lah, kok udah nyaman gitu lah, Dek. Mungkin mereka langsung dapat uang 450 juta, terus mereka langsung membeli komplek kali kan, rame-rame di situ. Boleh. Ternyata tidak disetujui ya kan. Ya udah Pak ya bilang lah kok udah gitu ya kan. Semoga cepat selesai ya PTPN ya kan, Dek. Cuman itulah yang bisa kita katakan ya kan. Iya betul. Nah ini ada tingkah aneh pimpinan Pandepokan Nurzat Sejati Gus Samsudin baru-baru ini viral hingga disebut gila. Oh yang kemarin yang joget-joget yang di TikTok itu Yang kayaknya. mana sih? Ada, aku tahu pernah dikirimin sama rekan kita. Ya gitu. Nah jadi kan main katanya TikTok. namun tuduhan ini langsung dibantah oleh Gus Samsudin yang mengaku masih waras katanya. Dia juga membantah telah berpura-pura sebagai ODGJ katanya. Dia hanya berdalih mengikuti batinnya saja sehingga bertingkah layaknya ODGJ. Katanya mengikuti batin dia, Dek. Oh ngikutin batin. Nah ini tak lama kemudian beredarlah video yang merekam momen pas Gus Samsudin diduga sedang berada di tempat rehabilitasi. Mungkin dia lagi ngerehab orang kali di sana. Kurasa juga, iya kan. Mungkin dia cara Mungkin dia memberikan cara ini loh, cara jogetnya mungkin gitu di rumah sakit itu kurasa. Bukan, dia ini kan sebenarnya macam pengobat gitu kan, macam istilah obat dukun. Oh gitu. Jadi mengutip YouTube, Gus Samsudin jadab betul ya. Tanpa istri dan beberapa orang menjenguk Gus Samsudin di tempat rehabilitasi ODGJ katanya. Sampai di sana katanya sang istri harus melewati beberapa tempat yang berisi pasien ODGJ katanya. Ngeri lah, aku pun juga lewat ya kan. Bisa kena tumbuk gitu. Iya ya kan. Mau salah pun tak bisa ya kan. Betul. Yang lebih parah ini dia kan Gus Samsudin agak tahu yang apa merah. Apa? Yang pakai baju merah-merah semua itu apa namanya? Pesulap merah. Kemarin kan sempat konflik sama itu. Nah, jadi terlihatlah sejumlah pasien ODGJ ditempatkan di gubuk yang berada di tengah hutan. Salah satunya ditempatkan di gubuk tersebut tak lain adalah Gus Samsudin. Mungkin ada videonya ya, kita tengok dulu lah videonya. Oh nggak ada videonya ya. Cuman kalau kalian joget-joget deh. Biar kakak tahu kayak mana jogetnya itu. Aduh. Jadi namun saat bertemu dengan Gus Samsudin. Bukan loh, yang joget-joget itu dia lagi di mobil. Ya mana sih mobil orangnya Gus Samsudin ini deh? Aku penasaran. Iya pasti kalau kakak tengok, oh ini orangnya langsung jerung terbuka gitu. Aku kalau kayak si siapa namanya? Siapa? Saipul Jamil tahu ya, gitu kan. kan. Lihat dulu yang itu pasti. Aku lihat Gus Samsudin. Jenis-jenisnya ya seperti itu juga orangnya. Iya kan. Ini namanya Gus Samsudin pokoknya yang pernah konflik sama pesulap merah. Iya, tahu aku yang ini ya. Kan? Ya kan. Dia ketuanya perdukunan ya. Mericanya banyak kali ya. Iya kan? Iya, dia ketuanya. Oh iya. Aduh, kalau udah gini payah bilang lah ya, Dek. Lanjutlah tadi, Kak. Jadi nampaklah saat bertemu dengan Gus Samsudin, sang istri langsung memeluk dan mencium suaminya, katanya. Gus Samsudin mengatakan bahwa banyak orang gila di tempat rehabilitasi itu, Mak. Jangan. Oh, mungkin dia dia ngobat-ngobatin gitu. Oh ya, kan. Iyalah. Terus kayak mana, Dek? Terus, Kak? Oke, jadi kenapa tanya istri Gus Samsudin ya? Karena gilanya kepada Allah katanya, sehingga semua terasa bahagia katanya. Oh berarti dia senyum-senyum aja sendiri sekarang.
Oh gitu. Alhamdulillah masa gitu deh. Gitu ya kan. Jadi di samping itu, Gus Samsudin mengungkapkan kondisinya setelah direhabilitasi. Menurut Gus, kondisi dirinya masih belum penuh sepenuhnya, masih agak-agak gila katanya. Gitu. Kok gitu ya kan? Iya kan. Jadi ya, mungkin itu saking bahagianya jadi gila. Kita saking apanya ya? stresnya. Stres apa kita, Kak? Stres karena kerjaan kali ya. Iya. Jadi pengen gila kerja gitu ya. Iya. Jadi kabarnya Gus Samsudin mengalami gangguan jiwa, dibantah oleh pria yang pernah berseteru dengan pesulap merah ini katanya. Gus Samsudin menurutnya hanya pura-pura menjadi gila untuk mendongkrak kepopularitasan. Oh gitu, biar banyak kali yang lihat dia di Instagram. Tapi kan dia TikTok. gila karena ini mencintai apa? Saya mencintai karena kan katanya gila karena Allah, menggila-gilai kan. Tapi kok mencari popularitas? Itu apa? Berarti dia gila sensasi. Gila uang apa gila ini sebenarnya ya kan? Karena kan tulus-tulus aja kita kalau betul. misalnya mendekat sama Allah ya kan, Dek. Betul. Nah, kayaknya kalau orang yang mendekatkan diri sama Allah nggak kayak gitu caranya. Nggak mencari kan? dunia lagi dia. Iya. Terus dia kan nggak ada ngupload ke sosial media. Dia terus pasti menghilang ya kan. Biasanya juga itu udah mencari akhirat lah ya kan. Bagus disadarkan lah ya kan. Tadi Rukiah aku rasa ya kan deh. Nah jadinya kan ini hal ini dibeberkan oleh Kiai Hakamid, pengurus Ponpes Condro Mowo. Gus Samsudin diduga sempat menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Condro Mowo, Ngawi, Jatim. Katanya ia membantah Gus Samsudin direhab di sana. Disebutnya Gus Samsudin hanya membuat konten agar viral katanya. Oh gitu, berarti dia hanya buat konten. Kan. Aduh, seuzon. Kasihan yang jadikan konten itu loh. Iya. Kan orang-orang ODGJ semua ya kan. Iya, betul. Kalau ada keluarga yang melihat demi sebuah konten dibuatnya apa nggak sakit hati ya kan. Dan jadi dikatakan Kiai Kamid beberapa waktu lalu Gus Samsudin merasa sama istrinya yang datang ke Ponpesnya. Namun saat Samsudin tiba di Ponpes, Kiai Kamid tak mau menemuinya. Ia sudah berfirasat bahwa kedatangan Gus Samsudin hanya untuk membuat konten katanya. Bila aja bilang apa sedikit nggak konten nggak makan ya kan. Iya betul. Mungkin dia karena kemarin udah selesai sama pesulap merah, terus dia bingung mau kayak mana lagi biar dikenal orang gitu kali ya. Mau Bunda Korla aja lah kalau nggak. Ya kan, dia komen-komen aja Bunda Korla. Pasti terkenal lagi. Betul kan. Betul itu. Jadi iklan untuk Anda siapa yang menderita diabetes baca segera sebelum dihapus katanya gitu. Hah? Maksudnya? Dia nggak ngerti juga aku. Itu iklan mungkin di kopi. Jadi kok ibu baca itu ya? Kayak kopi juga ya. Iya. Jadi pasalnya sesampai di sana Samsudin langsung memfoto dan memvideo tempat rehabilitasi. Katanya gitu. Aduh, jadi iklan pula ya kan. Jadi iklan mengenai diabetes ya. Iya betul. Aku pikir tadi si Gus Samsudin kena diabetes ya ampun. Ya cemana lah aku kan membaca yang ada di skrip. Oh iya. Salah aja ya kan. Itulah pokoknya beritanya males aku ya kan deh. Yang cari-cari sensasi ini males lah. Iya betul, karena kami aja cari sensasi juga nggak tenar-tenar ya kan. Makanya itulah ya kan. Ya udahlah kalau gitu kita akhiri aja lah Kak. Kita akhiri aja ini, ya kan tentang si Gus Samsudin ini ya kan. Aduh pening lah aku. Mikirin dia pening, mikir hidup kita aja kan deh. Terus berita hari ini sepertinya kurang menggigit ya. Iya, karena kami itu kalau tentang apa sih Kak? Tentang ada apa gitu ya? Geng motor. Nah, itu baru kita semangat ya kan. Terus apa lagi? Tentang penyekapan. Nah, kita bisa banyak tanya ya kan. Penculikan gitu kan. Pokoknya barbar lah. Pokoknya barbar kami semangat. Tapi kalau ini kayaknya ditutup pula sama yang si ini ya kan. Iya, Gus Samsudin pula. Tadi Nikita Mirjani agak-agak semangat kita ya kan. Tapi si ini kita belum putusan ya. Belum juga. Belum. Aduh. Tapi kemarin dia sempat marah loh, Dek. Tapi menurut aku dia kasihan juga lah kan. Dia berbuat seperti itu jadinya anak-anaknya yang kasihan ya tapi kan itulah resiko deh. Jadi public figure kita kan harus hati-hati di media sosial. Jadi kan itu jadi alat bukti kan. Iya, karena itu kan direkam banyak rekam jejaknya ya. Makanya itu dan nggak bisa hilang kan. Ya udahlah itu aja lah ya deh berita kita hari ini ya kan. Terima kasih yang udah nonton Selama Sore Medan ya kan. Jangan lupa saksikan Selama Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore. Dan jangan lupa ikuti semua kegiatan kita di sosial media kita, di website kita, bahkan di cetak kita. Jadi saya Lani, saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan.